Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Siti Khadijah dari kelas IA UKI 2 dengan NIM 3015-120-034. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang manajemen organisasi. Bagaimana semangat organisasi dalam Al-Quran, serta belajar dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai organisasi. Apa sih itu organisasi? Jadi, kata organisasi berasal dari kata organum, yang berarti alat, bagian, atau komponen-komponen. Di dalam pendekatan manajemen, istilah organisasi mempunyai dua arti umum. Arti pertama mengacu pada suatu lembaga atau kelompok fungsional, sedangkan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian, yaitu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi. Secara singkat, pengertian organisasi berarti suatu sistem kerjasama di antara sekelompok orang demi mencapai tujuan yang disepakati bersama. Adapun beberapa alasan terbentuknya organisasi, di antaranya adalah yang pertama, alasan sosial, yaitu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pergaulan. Yang kedua, alasan material, yaitu memperbesar kemampuan seseorang dan untuk efisiensi dan mengakumulasikan pengetahuan dari generasi ke generasi. Pada umumnya, manusia memiliki banyak tujuan yang hendak dicapai. Seringkali, untuk mencapai tujuan besar, seseorang memerlukan orang lain untuk diajak bekerja sama, guna mencapai suatu tujuan. Dalam kerjasama tersebut, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat akan mengikuti suatu pola kerja tertentu, seperti adanya jalur-jalur wewenang, perintah, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Terdapat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan dan memberikan petunjuk serta semangat kepada kita mengenai pentingnya organisasi, serta pengelolaan dalam mengorganisasikan manusia. Salah satu di antara sekian banyak ayat tersebut, yakni surah As-Saff ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsusun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam Quran Surah As-Saff ayat 4. Dilihat dari kandungan ayat tersebut mengajarkan kepada kita mengenai semangat dalam membentuk sebuah wadah atau organisasi. Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Kata Sof pada ayat tersebut menginspirasi konsep bahwa organisasi harus mempunyai kumpulan-kumpulan orang-orang berada dalam suatu wadah, terdapat keteraturan, mempunyai tujuan, juga mempunyai pemimpin, terjadi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta ada niat melaksanakan tugas dengan ikhlas dan berjuang di jalan Allah. Kata umat menginspirasi konsep bahwa organisasi ideal harus mempunyai elemen di antaranya ketaatan anggota, keteladanan pemimpin, tujuan organisasi, kesatuan komando dan ADART, serta dalam pengambilan keputusan memakai sistem musyawarah. Sedangkan untuk menuju organisasi yang bermutu, organisasi harus menjalankan pilar-pilar mutu. Dari sini dapat dikemukakan bahwa ciri organisasi ialah mempunyai pemimpin serta anggota yang mempunyai tujuan yang sama. Di samping itu, kata bunyanun marsusun mengindikasikan bahwa dalam sebuah organisasi hendaknya terdapat pembagian wewenang dan tugas, seperti halnya dalam sebuah bangunan atau rumah. Ada yang bertugas menjadi tangga, ada yang bertugas menjadi tiang, serta ada yang bertugas menjadi atap dan sebagainya.
Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasikan dengan baik. Agar pengorganisasian berlangsung lancar, maka diperlukan langkah-langkah yang teratur. Secara garis besar, langkah-langkah melakukan proses pengorganisasian ialah diantaranya: yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi dan misinya. Selanjutnya, membagi beban kerja ke dalam aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara logis dan efisien. Selanjutnya, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama, perlunya musyawarah dalam pembagian kerja sehingga setiap bagian dapat melaksanakan programnya dengan baik, dan perlunya keteraturan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program kerja. Pembahasan selanjutnya mengenai kedisiplinan organisasi. Dalam hal pengorganisasian, keteraturan dan disiplin menjadi kata kunci bila ingin meraih kesuksesan. Keteraturan bisa dalam struktur yang berarti tertib dalam pembagian kewajiban dan hak, serta bila dalam proses berarti apa yang akan dilakukan telah disusun secara sistematis dan dapat diaplikasikan atau diwujudkan. Sedangkan disiplin merupakan unsur yang akan mendukung dan menjamin kesuksesan program yang telah teratur. Pada pembahasan selanjutnya, yakni belajar dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Dikisahkan setelah menempuh suatu perjalanan melewati kelompok semut menuju majelis musyawarah, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya dari golongan manusia, jin, dan hewan. Dan pada majelis musyawarah itu hanya satu yang tak hadir, yakni burung hudhud. Ketidakhadiran burung hudhud membuat Nabi Sulaiman mengeluarkan ancaman paling berat, yakni hukuman kepada burung hudhud yang tidak hadir dalam musyawarah. Nabi Sulaiman akan menyembelih hudhud jika ia tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tak hadir dalam rapat. Ancaman yang diberikan Nabi Sulaiman ini dikisahkan dalam Quran An-Naml ayat 21 yang artinya, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau aku sembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama setelah itu, hudhud datang ke majelis musyawarah yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman, sembari membawa kabar penting. Kedatangan hudhud juga dikisahkan dalam ayat selanjutnya yang artinya, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa sesuatu berita yang meyakinkan. Adapun hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud ini, bahwa Nabi Sulaiman sebenarnya ingin mewujudkan kedisiplinan dan kejujuran sebagai tindak sebuah komunikasi. Bila keduanya tegak sempurna, masyarakat akan menjadi kuat, aman, dan sejahtera. Namun sebaliknya, bila keduanya hilang, masyarakat akan menjadi resah, sengsara, dan kacau balau. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman begitu memperhatikan sekecil apapun yang mengarah kepada penggerogotan sikap disiplin dan kejujuran. Sikap disiplin dan kejujuran harus mendapatkan tindakan yang tegas akibat dari ketidakdisiplinan tersebut. Dengan memberikan hukuman yang setimpal adalah kewajiban seorang pemimpin dalam setiap pelanggaran anggotanya. Sementara ketidaktegasan dalam menentukan hukum akan melahirkan beragam konsekuensi. Salah satunya kebiasaan terhadap hal-hal yang negatif dan jauh dari ketidakdisiplinan serta kejujuran. Jika dilihat dari segi kepemimpinan Nabi Sulaiman, ia memang tegas, namun ia jauh dari tipe pemimpin yang diktator.
Hal demikian dibuktikan dalam kisahnya, bahwa alasan yang logis dan jujur pun masih bisa beliau terima. Perhatikan bagaimana sikap tanggap burung hudhud yang cerdas telah menghentak kita semua. Allah merekamnya untuk dijadikan pelajaran agar kita yang dibekali akal tidak kalah dengan burung hudhud dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Kecerdasan hudhud tampak dari segi cara memulai pembicaraan. Ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui." Pembukaan ini menggambarkan pentingnya sebuah berita yang dibawanya. Dalam kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, baik dalam prospek kepemimpinan, apalagi dalam kedisiplinan seorang prajurit yang berada dalam kungkungan organisasi, dilihat betapa ketegasan dan kedisiplinan seorang anggota adalah salah satu hal yang kemudian harus dibentuk dan dibina. Hal demikian bukan tanpa alasan, melainkan sebuah upaya untuk bagaimana mewujudkan tujuan dan visi dan misi dalam suatu wadah. Itulah tadi sedikit pemaparan mengenai manajemen organisasi serta pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud terkait keorganisasian. Atas segala kekurangan dan kelebihan, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.